Jadi jadi teman-teman semuanya, selamat pagi. Eh, pada saat kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, kita nggak bisa melakukan hal yang sama. Setuju ya? Ya, seperti kita Setuju. misalnya pengen kasih makan 2 orang sama pengen kasih makan 10 orang, pasti effortnya beda, bener nggak? Bahannya beda, ya bahan makanannya beda, cara masaknya lebih lama mungkin, ya effortnya lebih. Kenapa? Karena kita mau dapat hasil yang berbeda. Nah, jadi pagi hari ini Bapak Ibu saya bicara mengenai satu hal, ya judulnya tuh dari tepung menuju nastar Bapak Ibu. Ya, maklum ya, mak-mak aku suka kasih perumpamaan. Ya, jadi saya mau bicara mengenai bagaimana cara kita menjalankan bisnis atomi supaya hasilnya itu nggak begini-begini aja, Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Ibu mendengarkan videonya Pak Mek Suryadi, menurut saya itu video yang harus diwajib didengar setiap minggu. Ya, setiap hari malah kalau perlu. Ya, tentang beliau itu bicara mengenai 3 hal yang selama ini sering kita lakukan, tapi kita nggak sadar bahwa kita melakukan hal yang sama terus, tapi kita berharap hasilnya beda gitu. Ya, ada 3 tadi dia bilang apa? Yang pertama, market, produk, sama people. Ya, menemukan market yang tepat, menemukan produk yang tepat, dan menemukan leader yang tepat. Nah, ini saya akan bicara lebih detail besok, teman-teman. Ya, tetapi hari ini saya mau bicara bahwa kalau kita ibaratkan berhasil di Atomi itu adalah pada saat Bapak Ibu itu jadi gini, kalau Bapak Ibu mau jadi sales master, mau jadi leaders club member gitu ya Bapak Ibu ya, mau jadi imperial master, Bapak Ibu menyadari nggak kalau itu tidak bisa dikerjakan sendirian? Menyadari kan? Ya, itu nggak mungkin bisa dikerjakan sendirian. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin banget. Jadi sales master sendiri itu pun sudah agak challenging banget, Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa 1 kali, tapi untuk jadi auto sales master, nggak mungkin. Ya, saya langsung ngomong aja nggak mungkin. Untuk pairing bisa sendirian. Tapi untuk bisa punya bisnis yang stabil, itu butuh tim, Bapak Ibu. Nah, jadi ibaratnya kalau saya bilang gitu ya, kalau saya bilang dari eh, tepung, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu pernah bikin nastar nggak? Ya, saya ini bukan baker, sudah jelas kelihatan lah ya, bukan baker. Ya, tetapi dulu waktu saya kecil, saya pernah melihat mama saya bikin nastar, Bapak Ibu. Ya, jadi saya lihat dia tepung-tepung itu ya sama bahan-bahannya lah, saya nggak tahu lah itu bahannya apa aja. Ya, dia kumpulin di meja, lalu yang dia bikin apa? Lalu habis itu dia bikin adonannya. Setelah dibikin adonannya, ya dibikin gede-gede gitu, habis itu dibulet-buletin, Bapak Ibu bener gak? Habis itu dia bikin nanas, ya nanasnya tuh digodok lama banget, habis itu nanasnya dimasukin ke dalam, dibungkus, lalu dimasukin ke mesin panggangan, baru jadi nastarnya. Ya akan ada nastar yang gosong, akan ada nastar yang jadi, akan ada nastar yang tidak matang. Ya itu biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau saya ibaratkan itu saya coret-coret Bapak Ibu ya. Ya, ibarat saya coret-coret, ya saya pakai bahasa saya sendiri nih ya, biar Bapak Ibu memahami. Oke, bentar, bentar. Oke, oke. Jadi kalau kita ibarat dari tepung, biasa dibikin apa? Adonan. Habis adonan, apa? Di bulat-bulatin, bener nggak? Dibikin bulat-bulat, lalu ada nanas, ya lalu habis itu dipanggang. Nanti dipanggang itu ada hasilnya Bapak Ibu ya. Akan ada yang jadi, akan ada yang tidak jadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, aduh, jadi artinya Bapak Ibu, mungkin nggak kita bisa dapat nastar kalau tidak ada tepungnya, saya tanya. Tepung, sorry, ulang lagi yang nulisnya. Adonan, duh, kenapa ini? Tepung, adonan apa? Dibuletin, cetak ya, lalu dikasih nanas, baru dipanggang.
Bapak Ibu saya tanya, ya dipanggang akhirnya baru jadi nastarnya. Saya tanya nih, ibu-ibu, kalau ya tidak ada tepung, ada adonan nggak saya tanya? Enggak, Nggak ada dong. Kalau enggak ada. tidak ada adonan, ada nggak yang bisa dibulat-bulat diisi nanas? Ada nggak? Nggak Enggak ada. ada. Ada juga. Tolong jangan dicoret, saya punya kertas. Ya, terus kalau tidak ada yang dibulatin, ada yang bisa dipanggang nggak Bapak Ibu? Nggak ada, Nggak benar nggak? ada. Enggak ada. Nah, artinya Bapak Ibu, semua ini adalah sebuah proses. Ya, nah coba Bapak Ibu cek gitu ya. Kalau ibarat nastar ini adalah leader Anda, banyak yang bilang, Bu Silvi, kenapa ya grup saya tuh nggak ada leader? Ya, kenapa ya sedikit banget leadernya? Nah, kita hitung mundur Bapak Ibu. Ya, tepung itu daftar nama Bapak Ibu. Nah, daftar nama ini yang saya akan bicara besok nih, ya mengenai daftar nama. Apakah Bapak Ibu daftar nama itu Bapak Ibu ada pilah-pilah? Waktu nulisnya jangan dipilih. Waktu nulis daftar nama tulis semua Bapak Ibu. Ya, itu prinsipnya sama. Menulis daftar nama harus semua ditulis. Ya, tetapi waktu mengerjakan daftar nama itu harus dipilih-pilih, dipisah-pisahkan. Ya, ada yang kategorinya ibaratnya yang kita dulu pakai sifat karakternya boleh. Ya, orangnya energik gak, influensial gak, atau teman-teman juga bisa lihat orang ini kategorinya kita bisa bikin daftar nama kita tuh dua macam mengklasifikasinya. Yang pertama kita bisa mengklasifikasi dari karakter dia, apakah orangnya influensial, open mind, energik, royal, Bapak Ibu ya. Tapi kita juga bisa mengklasifikasi kita punya daftar nama itu dengan pendekatan apa kita mau masuk ke dia, Bapak Ibu. Ya, misalnya ada orang yang pendekatannya Bu Silvi, ini saya cocoknya nih untuk glowing. Ya, misalnya. Nah, sekarang saya daripada orang pada bingung, Bu Silvi kok glowing ada dua macam, saya sebutnya sekarang gini aja. Saya sebutnya glowing pink dan glowing green, Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Glowing pink itu untuk orang-orang yang kulitnya normal. Ya, bisa langsung pakai sinergi ampul, tapi ada juga glowing yang green, itu untuk orang-orang yang kulitnya sensitif. Makanya Bapak Ibu harus belajar cara membedakan orang ini kulitnya sensitif atau tidak. Nah, ada orang Bapak Ibu yang mereka itu baru mau ketemu Anda kalau mereka pas diundang ngomongnya itu pakai foto before after. Mereka mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak butuh duit kelihatannya, ya nggak butuh duit tapi butuh banget penampilan. Ya, nah orang-orang seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya orang ini mungkin bos Anda dulu di kantor, mungkin orang ini adalah tetangga Anda, Ibu Haji atau Ibu Enci-Enci yang memang orangnya jaga penampilan banget. Ya, nah orang-orang seperti ini mungkin kalau Bapak Ibu tawarin, Bu, saya ada bisnis, mungkin dia akan pikir apa? Oh, Ibu ini mau suruh saya belanja gitu ya. Nah, nggak kena Bapak Ibu. Nah, jadi daftar nama itu Bapak Ibu harus pilih-pilih. Oh, orang ini cocoknya masuknya untuk mengenai kulit. Oh, kalau daftar nama saya yang ini nih cocoknya nih Bu Silvi kesehatan nih. Orangnya kesehatan banget, penting. Nah, orang yang ini cocoknya ini apa? Cocoknya ini duit. Orangnya madu banget, madut, madut kalau istilahnya. Buat duitan, suka banget duit, suka cuan. Ya. Nah, ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Saya pun termasuk. Saya tuh orangnya kalau disuruh masuk dari produk mungkin saya nggak ngeh, tapi kalau saya dari duit tuh saya cepet tuh ada duit ya, boleh tuh ya. Jadi Bapak Ibu daftar nama Anda harus pilah-pilah pada saat sudah dibikin. Nah Bapak Ibu, tetapi saya tanya nih, kalau Anda bikin daftar nama, aduh ini siapa yang coret-coret, saya punya kertas. Kalau Anda bikin daftar nama, kalau Anda punya tepung Bapak Ibu, tetapi tepungnya nggak diapa-apain, cuma didiemin doang, saya tanya bisa jadi adonan nggak teman-teman? Enggak. Bisa nggak jadi adonan? Bisa nggak tiba-tiba jadi adonan sendiri gitu? Nggak Enggak. bisa. Nggak bisa, Bu. Coba. Ya, itu Bisa kita kan? nggak Berarti bisa. tepungnya harus diolah, bener nggak Bapak Ibu? Nah, pengolahan dari tepung menjadi adonan Bapak Ibu, itulah namanya membuat janji Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, teman-teman semuanya, apakah Anda setiap hari ada membuat janji ketemu orang dari daftar nama Anda? Itu dulu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bikin janji, agenda Anda kosong nih semuanya nih. Ya agendanya kosong. Di Atom itu cuma ada Bu Silvi cuma telepon-telepon doang. Ya cuma WA WA sekali-sekali nanyain gitu ya.
belum bisa Bapak Ibu. Ya itu ibarat tepungnya belum sempat diolah banyak, cuma ambil sedikit doang. Bapak Ibu, tepung itu Bapak Ibu, daftar nama Anda harus Anda bikin adonan semuanya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu cuma ngambil tepungnya segenggam, bikin adonan jadi lebih kecil lagi nggak? Lebih kecil lagi, nastarnya nanti cuma tinggal satu Bapak Ibu jadinya. Benar nggak? Tapi kalau Bapak Ibu tepungnya ambil 5 kilo, Bapak Ibu bikin adonan, adonan lebih besar nggak jadinya? Lebih besar, benar nggak? Lalu jadi nanti kemungkinan jadi nastarnya lebih banyak nggak Bapak Ibu? Lebih banyak. Paham Bapak Ibu? Ya jadi penting banget daftar nama tuh dikerjakan banyak. 200, 300 sekaligus. Jangan daftar namanya cuma 5, cuma 10, cuma 20 dan Bapak Ibu berharap dapat nanas toples. Itu nggak mungkin Bapak Ibu, itu menyalahi hukum alam. Ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa dapat banyak kalau bahan awalnya aja sedikit gitu. Itu maksud saya. Termasuk, oh Bu Silvi, saya tepungnya banyak, 5 kilo. Banyak tepungnya, tapi nggak ada yang berani dibikin janji, Bapak Ibu. Didiemin aja, diliatin daftar namanya sambil didoain. Tiap hari didoain, Tuhan berdoa supaya dia mau join sama saya. Tapi nggak pernah dihubungin. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa? Paham Bapak Ibu? Ya, paham ya? Nah, setelah itu Bapak Ibu, akhirnya adonan-adonan ini Bapak Ibu bikin janji. Lalu Bapak Ibu ketemu orangnya, Bapak Ibu presentasi Bapak Ibu. Ya, presentasi. Dibikin bulat-bulat. Ya, adonannya dibikin bulat-bulat. Nah, pada saat Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu, presentasi, ya akan ada respon yang bagus, akan ada respon yang biasa aja, atau negatif bahkan. Itu seperti Bapak Ibu bikin adonan, ada adonan yang, apa tuh istilahnya? Apa tuh? Mantap, Apa? mantap. Bantet, Eh, ya. Ada yang adonannya bantet, ada yang adonannya gampang dibentuk, bener nggak? Nah, hmm, presentasi itu Bapak Ibu adalah mencari adonan mana yang bantet, dipinggirin, adonan mana yang dibikin, itu bagus bulatannya. Paham teman-teman? Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah dibikin bulat-bulat Bapak Ibu, saya tanya, bulat-bulat itu, ya, kalau dia sudah jadi bulat-bulat, bisa jadi nastar nggak saya tanya Bapak Ibu? Bisa jadi bis- nastar nggak? Nggak belum, bisa belum, kan? belum diisi, Namanya aja nastar, benar nggak? Ada isi belum nanasnya, diisi Bapak nama. Ibu. Ya kan ada isi nanasnya ya. Kalau bulat-bulat tepung doang nggak ada nastarnya, nggak ada nanasnya, namanya bukan nastar, namanya ya kue biasa, bukan kue nastar, Bapak Ibu, benar nggak? Nanas, Bapak Ibu, yang kita isi di bulatan itu seperti kita tuh follow up orang untuk orang itu pakai produk, Bapak Ibu. Ya, waktu Anda presentasi, Anda jangan cuma puas dengan yes, dia join Bu Silvi, yes. Itu baru bulat-bulat, Bapak Ibu. Belum jadi nastar. Belum jadi bahannya nastar. Bapak Ibu harus masukin nanas ke dalamnya. Nah, nanas itu Bapak Ibu nggak bisa cuma sedikit. Kalau sedikit namanya kue, kue biasa kemasukan nanas. Nastar itu adalah kue yang nastar yang enak adalah kue yang di dalamnya ada nanasnya banyak, Bapak Ibu. Nah, produk yang tepat, Bapak Ibu, akan membuat konsumen Anda puas. Nah, Bapak Ibu masuklah dari produk yang tepat. Saya nggak bilang produknya harus glowing pink atau glowing green, atau harus HPG. Enggak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus mencari produk apa yang bagi Bapak Ibu tuh nampol banget. Testimoninya tuh bagi Bapak Ibu tuh bagus banget. Sampai orang itu ibaratnya setelah diisi nanas, dia mau masuk lagi nanas lainnya. Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saya tulis proses begitu memasukkan nanas ke dalam adonan itu namanya follow up Bapak Ibu. Follow up ini adalah bagaimana kita datangin lagi konsumen kita, datangin lagi kita punya calon partner Bapak Ibu, bolak-balik bolak-balik kita mulai kenalin produk lagi. Kenapa Bu Silvi? Walaupun dia tertarik bisnis, kenapa kita tetap harus masukin produk ke dia? Karena Bapak Ibu, ini bisnis produk atau ini bisnis produk, bukan bisnis money game. Kalau bisnis money game, dia tidak perlu pakai produk, dia cukup ngerti marketing plan, cukup ngerti cara hitung bonus, udah, dia bisa jalan dan berhasil, Bapak Ibu. Tetapi di Atomi, kita bukan bisnis money game, kita nih bisnis produk. Makanya, setiap orang, walaupun dia masuk dari pendekatan produk maupun pendekatan bisnis, mau jadi pemakai maupun jadi
partner yang mau cari duit, Bapak Ibu, semuanya harus dimasukin produk. Semua adonan bulat-bulat itu harus dimasukin nanas, Bapak Ibu. Baru dia bisa jadi bahan nastar. Paham Bapak Ibu sampai sini? Ya semoga perumpamaan saya bukan yang membingungkan ya, malah bikin agak agak ngerti ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kita nastar itu ibaratkan leader-leader Anda. Saya tanya, setelah adonan bulat itu diisi nastar, diisi nanas, Bapak Ibu, apakah itu bisa otomatis jadi nastar sendiri? Saya tanya, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak diapa-apain lagi, Enggak, di bulat-bulat, isi nanas, didiemin, bisa nggak dia berubah jadi nastar? enggak. Terus dipanggang, Harus dipanggang, Bapak Ibu. panggang. Benar nggak? Kalau nggak dipanggang, ya dia cuma jadi adonan nanas, Bapak Ibu. Nggak bisa jadi nastar, nggak bisa jadi leader, Bapak Ibu. Nah, panggangan ini itu namanya apa? Pertemuan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini, Bu Silvi, pantesan saya nggak pernah dapat leader. Ya, pantesan saya nggak pernah dapat leader. Kenapa? Karena semuanya cuma sampai adonan tambah nanas, selesai. Bapak Ibu selesai, hore. Bikin tepung lagi, bikin adonan lagi, bikin bulat-bulat lagi, masukin nanas lagi, didiemin Bapak Ibu. Nggak pernah dibawa ke pertemuan. Tapi Bu Silvi ngajak orang ke pertemuan susah. Susah, pasti Bapak Ibu. Tapi susah dari mana? Kalau misalnya Bapak Ibu mengerti bahwa tetap aja saya mau jadi nastar, saya mau dapat setoples nastar, saya harus melalui pertemuan. Namanya manusia, Bapak Ibu, dia akan kreatif. Dia akan cari cara untuk bisa ngomong, bujuk, ya, ya, memaksa halus, memaksa kasar, supaya adonan-adonan ini dipanggang, Bapak Ibu, supaya orang-orang ini dibawa ke pertemuan. Nah, Bu Silvi, apakah setiap nastar yang dipanggang pasti jadi nastar yang bagus masuk stoples? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Akan ada nastar yang setengah matang, akan ada nastar yang angus, Bapak Ibu, tapi akan ada nastar yang jadi. Ya, nastar yang jadinya apa? Nastar yang ibaratnya diolah oleh orang yang ahli, Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda seorang pemula, nastar itu Anda baru belajar gosong semua. Tapi kalau Anda semakin ahli, Bapak Ibu, nastar yang Anda panggang pasti akan jadi. Makin ahli, makin banyak yang jadi, Bapak Ibu. Nah, disitulah Bapak Ibu, ya Anda butuh mentor Anda untuk membantu Anda mengolah nastar-nastar itu selama mereka sudah dipanggang, Bapak Ibu. Ya, supaya dia bisa masuk menjadi stop. Kok hilang saya punya ini? Menjadi stoples nastar. Kok gambar saya hilang ya? Oke? Ya, sudah nasib kalau hilang. Ya, Bapak Ibu, tapi kira-kira perumpamaan saya paham nggak sih Bapak Ibu? Ya, saya udah tadi sambil mandi saya mikir perumpamaan apa ya yang paling mudah ya untuk ibu-ibu ya. Ya itu Bapak Ibu. Ya, nah jadi saya pengen bilang sama ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kita di Atomi Bapak Ibu. Ya, untuk kita punya bisnis yang besar, ya kita perlu banyak leader-leader dalam tim kita Bapak Ibu. Kita perlu banyak leader-leader di dalam tim kita. Nah, leader-leader itu kalau saya ibaratkan dari perumpamaan tadi adalah nastar-nastarnya Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu cek. Yang pertama, tepung. Apakah bahan Bapak Ibu cukup banyak? Apakah Bapak Ibu daftar nama yang Bapak Ibu itu sudah dari tahun 2024, Bapak Ibu cuma 30 aja. Ya, cuma 30 aja angkanya, enggak ditambah-tambah Bapak Ibu. Ya, kalau seperti itu Bapak Ibu, ya gimana ya? Nggak bisa Bapak Ibu, terlalu sedikit. Hasilnya terlalu sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pandangin adonannya sampai didoain gitu ya, tetap aja Bapak Ibu nggak cukup bahannya. Ya jadi saya mendorong banget teman-teman di sini ya yang 2025 ini memang mau serius mau berhasil Bapak Ibu. Seriuslah dengan daftar nama Anda. Ya, ayo. Kalau daftar nama Anda sudah habis, masa sih dunia ini habis, Bapak Ibu? Ya nggak sih? Ayo, pikirkan lagi, siapa ya yang belum saya tulis? Yang saya harus tulis lagi namanya. Ya, nah yang kedua, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu daftar nama sudah banyak, ada 300, 500, tapi Bapak Ibu nggak berani bikin dia jadi adonan.
Bapak Ibu cuma liatin aja tepung itu, berharap tepung itu berubah sendiri jadi nastar. Itu dongeng Bapak Ibu. Ya nggak ada tuh di kehidupan nyata. Ya Bapak Ibu harus mau mengolah daftar nama itu dengan bikin janji Bapak Ibu. Belajar bikin janji. Harus ada schedule bikin janji. Ya, harus bikin janji bareng Bapak Ibu. Kalau nggak berani, ayo bareng. Tapi kalau saya bilang Bapak Ibu, impian mengalahkan ketakutan Bapak Ibu. Ya belajar role play sama upline Anda. Upline, saya mau coba telepon si ibu ini. Ibu ini masuk kategori yang mana? Oh, ibu ini kategori orangnya suka cantik. Ya, orangnya nggak butuh duit, tapi kalau cantik dia suka banget. Oke, cara ngundangnya gini ya, kamu pakai foto before after ya gitu. Ya, kok orang ini Bu Silvi orangnya cepet nih kalau ada project, duit gitu cepet banget dia. Orangnya suka duit, ya orangnya suka peluang. Oke, cara ngundangnya begini ya Bu, ngomongnya, yuk aku ada project bareng, yuk coba kita ngobrol yuk project. Nah, apalagi, oh kalau Bu Silvi kalau orang ini dia tipenya itu ikut aja. Ya lain lagi ngomongnya Bapak Ibu. Jadi intinya kita itu harus kreatif Bapak Ibu. Ya kita nih pebisnis Bapak Ibu, bukan orang bekerja. Pebisnis tuh kreatif. Ya, tapi bisa dipelajari Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bikin janji. Bikin janji yang banyak. Nggak perlu harus nungguin. Kapan ya kok saya nggak ada bikin janji bareng ya gitu loh. Ayo dong bikin janji bareng dong gitu. Ya jangan begitu Bapak Ibu harus nunggu gitu ya. Oh Bu Silvi belum ngada-ngadain ya udahlah saya tunggu Bu Silvi ngadain lah gitu ya. Aduh kalau kayak gitu semuanya Bapak Ibu impiannya tergantung saya dong. Ya, jangan Bapak Ibu, kumpul sama upline Anda, yuk kita bikin janji bareng, bawa daftar nama, jangan ngobrol, bikin janji Bapak Ibu. Sama-sama, kerjanya bikin janji bareng, itu bikin adonan. Yang ketiga Bapak Ibu, presentasi. Orang-orang sudah dibikin janji Bapak Ibu kalau serius di Atomi Bapak Ibu, dalam satu hari, Bapak Ibu tuh paling sedikit, ya itu dapat 2 sampai 3 janji sehari Bapak Ibu. Itu udah paling sedikit. Kalau Bapak Ibu ketemu bikin janjinya cuma 1 minggu satu, 1 minggu tiga, aduh ya, kapan jadinya Bapak Ibu lambat gitu Bapak Ibu. Sedangkan waktu berjalan terus. Ya, lalu yang berikutnya apa? Bapak Ibu harus menguasai produk. Ya, Bapak Ibu harus berani closing Bapak Ibu. Ya, harus berani closing. Ingat, adonan itu harus dimasukin nanas. Baru dia bisa jadi nastar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus berani closing. Dorong orang untuk, ayo Bu, pakai Bu. Glowing ini, glowing pink ini cocok banget buat Ibu. Ya, Ibu kan pengen cantik kan Bu. Ayo Bu, pakai Bu. Ibu lihat kulit saya nih. Saya berubah loh Bu, gara-gara ini. Apalagi Ibu lebih cantik daripada saya. Pasti Ibu lebih bagus lagi tuh, gitu. Ayo Pak, pakai Pak ini Pak. Hemohim pome ginseng. Hemohimnya ini Pak. Ayo Pak, biar sehat Pak, biar fit. Bapak kan kerjanya capek banget. Ayo Pak, ini Pak. Maksudnya teman-teman dorong orang untuk apa? Dorong orang untuk cepat pakai produk Bapak Ibu. Lalu follow up dia terus sampai kita lihat dia mulai puas Bapak Ibu. Bapak Ibu baru masukkan dia ke mesin panggangan Bapak Ibu. Ya, Mister Pak Hangil bilang apa Bapak Ibu? Kecepatan Anda ya dalam menghubungi daftar nama Anda Bapak Ibu akan menentukan kesuksesan Anda Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau cepat sukses, cepat hubungi daftar nama. Cepat hubungi daftar nama Bapak Ibu. Jangan lama-lama. Jangan santai-santai Bapak Ibu. Cepat hubungi daftar nama. Ayo, yang di Bogor, yang di Bandung, yang di Palembang, yang di Jakarta, duduk bareng, ngundang. Ngundang Bapak Ibu. Dan ambil waktu 4 jam, duduk benar-benar. Jadi Bapak Ibu, 1 minggu ke depan itu sudah full schedule-nya Bapak Ibu. Udah tahu tuh, hari Kamis bakal ketemu si A, si B, si C. Hari Jumat ada apa home party gabungan di rumah si A, aku udah ngundang si B, si C, si D. Hari Sabtu aku udah janji sama si A, si B, si C. Maksud saya gitu loh Bapak Ibu. Jangan harus hari ini baru mikir, aduh hari ini mau ketemu siapa ya. Jangan gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah harus ada schedule 1 minggu sebelum tuh sudah sudah apa ya? Sudah schedule penuh Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, kalau Anda menghubungi daftar nama, jangan dicicil. 1 hari hubungin dua, 1 hari hubungin dua, Bapak Ibu. Ya, itu ibaratnya Bapak Ibu tahu nggak panasin air? Kalau Bapak Ibu panasin air, coba saya tanya, Mbak Eni, kalau panasin air, baru nyalain sebentar, matiin. Baru nyalain sebentar, matiin. Kira-kira airnya jadi mendidih nggak? Enggak. Enggak, Lama. kan? Lama, ya nggak, bukan lama doang, nggak bakal mendidih, Bapak Ibu, bener nggak?
Tapi kita harus panasin sampai makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas, bener nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kalau menghubungi daftar nama tuh kayak gitu prinsipnya. Jadi kalau menghubungi daftar nama tuh duduk 200 nama tuh duduk, selesain Bapak Ibu. Itu kayak panasin air di awal kayaknya nggak ada rasa Bapak Ibu, tapi makin lama makin panas, makin lama makin biasa ngomongnya. Ya jangan cicil-cicil, satu hari 5, besok 2, besok lagi 3, ya ampun. Kapan kelarnya Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu yang memang mau berhasil, ayo dong gitu loh. Yang mau ke Korea Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Ya yang mau penghasilan, mau berubah hidup Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu harus kerjakan Bapak Ibu. Ya menghubungi daftar nama, bikin daftar nama, telepon, hubungin. Ya dan masif Bapak Ibu, masif banyak supaya air itu ibaratnya air masak air panas itu sampai dia guguk 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 sampai baru jadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Habis itu apa Bapak Ibu? Orang-orang yang sudah Bapak Ibu sudah bina hubungan bagus Bapak Ibu, mulai ceritakan soal bisnisnya. Orang-orang yang sudah tertarik bisnisnya di awal Bapak Ibu bawa mereka ke mesin panggangan Bapak Ibu. Bawa bukan bukan mau dipanggang ya. Tapi maksudnya ya ibaratnya gitulah ya. Dibawa ke mesin pemanggang supaya mereka dipanaskan Bapak Ibu. Mereka mereka melihat oh atom ini besar ya. Wow, atom ini serius ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang di Jakarta, di Bogor, datang ke ODS hari Kamis di Jakarta. Ya, kenapa Bapak Ibu harus komit datang? Karena itulah mesin pemanggang Anda. Kalau Anda nunggunya cuma sebulan sekali sukses akademi Bapak Ibu, ya banyak adonan-adonan keburu bantet Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu setiap minggu komit, setiap hari Kamis, Jakarta Bogor, halo, saya dorong Anda setiap minggu datang hari Kamis, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya, hari Kamis datang terus ke ODS Jakarta, Bapak Ibu. Setiap Anda mau datang, Anda bayar harga, bayar bensin, bayar waktu. Jangan mau datang sendiri, Bapak Ibu. Seminggu hasil-hasil Anda ketemu orang itu yang diundang, dibawa ke sana. Bapak Ibu yang di Bandung, hari ini ada pertemuan ODS Bandung. Ayo, sebulan kemarin, seminggu kemarin, hasil Anda bikin adonan bulat-bulat itu Bapak Ibu. Bawa mereka ke mesin ODS malam hari ini Bapak Ibu. Ya ada HGB juga, mesin HGB Bapak Ibu. Yang di luar kota gimana Bu Siti? Bikin Zoom sama upline Anda yang dari luar kota. Undang mereka untuk ikut Zoom luar kota Bapak Ibu. Yang di Semarang, yang di Palembang, yang di Pandeglang, bikin Zoom sama upline Anda setiap minggu menjadi pertemuan buat Anda. Ya, nah mesin panggangan yang paling besar Bapak Ibu, yang bisa bikin nastar biasa jadi nastar jumbo, itu Sukses Academy Bapak Ibu. Hari ini SA itu dijual jam 2 siang Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu beli tiketnya. Punya iman Bapak Ibu, datang sendiri itu bagus, tapi datang sama tim, itu yang bisa bikin bisnis Anda berkembang Bapak Ibu. Kalau Anda tidak beli tiket ekstra, Bapak Ibu, berarti Anda imannya apa? Ya udah datang sendiri lagi. Jangan, Bapak Ibu. Belilah minimal 1 tiket ekstra. Ya, masih ada waktu 17 hari lagi untuk mencari 1 orang baru yang bisa Bapak Ibu bawa. Kalau bisa, beli 2 tiket ekstra, Bapak Ibu paksakan untuk bawa 2 orang. Bapak Ibu kan mau kerja selama seminggu, selama 17 hari ini. Ya, punya iman untuk saya pasti akan bawa 2 orang. Satu kiri, satu kanan datang ke Sukses Academy Februari ini. Karena itulah adalah calon nastar saya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini sebuah rangkaian, Bapak Ibu. Ini sebuah rangkaian bulat tepung sampai akhirnya pelan-pelan Bapak Ibu dari proses ini berjalan Bapak Ibu. Semakin lama semakin cepat toples Anda berisi nastar-nastar itu Bapak Ibu. Ya, leader-leader Anda mulai muncul Bapak Ibu. Dan Anda tinggal mengajarkan mereka melakukan hal yang sama. Mulai dari Anda terlebih dahulu. Ya, coba Bapak Ibu tulis di chat. Selama ini bagian mana yang Bapak Ibu tidak kerjakan dengan baik? Tepung, adonannya, bikin buletannya, nanasnya, atau panggangannya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kalau lupa. Yang mana yang Bapak Ibu kurang banget dan 2025 ini Bapak Ibu mulai Februari Bapak Ibu tekad untuk mau memperbaiki ini. Dan mau benar-benar serius Bapak Ibu. Ya, untuk mengerjakan Atomi Bapak Ibu. Saya pengen banget di Atomi Favor itu kita tuh berhasil Bapak Ibu. Semuanya berhasil. Ya, ya, tepungnya banyak gak? Yang dihubungin bener gak? Cara cara tepungnya aja belum disiapin tuh gimana tuh?
Ya, kalau daftar nama saja belum disiapin, gimana bisa jadi nastar, Bapak Ibu? Ya, ayo langsung hari ini bikin tepung, Bapak Ibu. Kumpulin tepungnya. Ya, daftar nama dibikin dengan serius, langsung bikin cepat, Bapak Ibu. Jangan hari ini bikin tepung, minggu depan baru bikin adonan, ya. Minggu depan baru bikin lagi. Lambat banget ini, gemes. Ya, ayo hari ini langsung Bapak Ibu pulang selesai dari MB9 ini langsung duduk, langsung ambil handphone, salin semua, kumpulin tepung. Ya, lalu Bapak Ibu hari ini yang ada di Bandung janjian sama upline Anda datang lebih awal, jam 3 udah datang. Kumpul di BTC Bapak Ibu, langsung apa? Duduk bareng sama upline Anda, bikin janji bareng. Kalau Anda masih merasa belum belum mahir di situ, ayo bikin janji bareng, ditemenin sama upline Anda Bapak Ibu. Dan para upline juga sama, bawa daftar nama, ngundang bareng-bareng sama sama downline Bapak Ibu. Supaya seminggu ke depan schedule Anda sudah penuh Bapak Ibu. Schedule Anda bikin buletan itu sudah penuh. Ya. Oke Bapak Ibu, paham? Paham nggak nih? Paham Paham, ya? paham. Semoga Paham. paham Bapak Ibu ya. Mhm. Oke? Ya jadi Bapak Ibu, berapa tepung yang Bapak Ibu perlu mulai kerjakan? Ya saran saya Bapak Ibu, 200 tepung Bapak Ibu. Selesaikan di bulan Februari ini, selesai menghubungi 200 orang. Ya selesai menghubungi 200 orang sampai akhir bulan Bapak Ibu. Itu udah paling lambat, 24 hari Bapak Ibu. 200 orang berarti satu hari 10 Bapak Ibu. Hubungin, 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 hubungin. Ya, semakin cepat semakin bagus Bapak Ibu. Ya, biarlah Bapak Ibu dari tepung-tepung itu Bapak Ibu kita cari tepung-tepung yang kualitasnya tinggi Bapak Ibu. Tepung-tepung yang kualitasnya rendah, nggak apa-apa kita pinggirin aja dulu. Oke, Bapak Ibu paham ya?